Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Elvin Yusliana Ekawati, SPD, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan. Perkenankan, saya Reksi, mahasiswa program studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, dengan nomor induk mahasiswa S152502007. Pada kali ini saya akan menjelaskan analisis statistik non-parametrik dengan uji Mann-Whitney sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Statistika Terapan yang diampu oleh Ibu Dr. Elvin Yusliana Ekawati, SPD, MPD. Baik, perlu disampaikan bahwa uji Mann-Whitney atau uji data dua sampel tidak berhubungan atau independen, yang mana uji Mann-Whitney ini merupakan salah satu uji dari statistik non-parametrik untuk pengujian dua sampel bebas atau tidak berhubungan dengan tujuan yaitu untuk membantu peneliti dalam membedakan hasil kinerja kelompok yang terdapat dalam kedua sampel atau kelompok dengan kriteria yang berbeda. Adapun untuk analisis pada uji Mann-Whitney ini, saya mengambil kasus sebagai berikut. Sebagai seorang guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, saya ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 10. Adapun untuk uji Mann-Whitney ini, saya melakukan uji kepada peserta didik di kelas A dan kelas B dengan jumlah masing-masing peserta didik sebanyak 36 siswa. Kemudian untuk keperluan uji statistik non-parametrik tersebut, saya sebagai guru pendidikan Pancasila tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Setelah itu, untuk mengevaluasi hasil belajarnya, saya melakukan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Adapun untuk analisis hasil statistik non-parametrik dengan uji Mann-Whitney ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Mohon izin untuk share screen. Baik, yang pertama kita sudah masuk di bagian SPSS, kemudian kita klik variable view, kemudian di bagian kolom atas nama ini kita masukkan hasil belajar gitu ya, hasil begitu ya. Terus kemudian di kolom kedua kita masukkan kelompok. Nah, kemudian untuk di bagian label begitu ya, di bagian label atas kita masukkan ini hasil belajar PPKN. Terus kemudian di kolom kedua kita masukkan kelas. Nah, kemudian setelah itu di bagian measures kita yang pertama itu kita masukkan scale atau skala, yang di bagian kolom kedua kita masukkan ini nominal begitu ya. Nah, setelah itu untuk bagian values kita ubah dulu. Di bagian values kedua kita masukkan angka satu begitu ya. Kita masukkan value angka satu ini untuk labelnya kelas A begitu. Kita klik tambah atau add. Terus kemudian kita masukkan value 2 ini kelas B begitu. Begitu sudah, kita klik OK begitu. Selanjutnya adalah kita masuk ke bagian data view. Nah, pada kali ini kita akan memasukkan jumlah atau data nilai begitu ya yang akan kita analisis menggunakan uji Mann-Whitney ini. Nah, seperti ini. Apabila sudah dimasukkan, ini saya menggunakan dua kelas dengan jumlah masing-masing kelas sebanyak 36 sehingga total jumlah siswa pada kelas A dan kelas B yaitu sebanyak 72 siswa. Nah, untuk menganalisis, langkah selanjutnya adalah kita mengklik Analyze, terus kemudian kita pilih Non-Parametric Test, terus kemudian kita klik di bagian Legacy Dialogues, terus kemudian kita klik Choose Independent Samples. Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan masing-masing dari hasil belajar dan kelas ke bagian tes variable list dan juga grouping variable. Yang pertama kita masukkan untuk hasil belajar PPKN, kita masukkan ke tes variable list. Terus kemudian untuk kelas atau kelompok kita masukkan ke grouping variable. Nah, dipastikan untuk tes typenya kita sudah menceklis Mann-Whitney.
Terus kemudian langkah selanjutnya adalah klik define group. Nah, kita ini klik untuk grup satu kita masukkan satu, terus kemudian untuk grup dua kita masukkan dua begitu. Langkah selanjutnya kita klik continue. Nah, apabila sudah, kita klik option, terus kemudian kita checklist untuk bagian deskriptif, terus kemudian langkah selanjutnya kita klik continue. Apabila sudah semua di setting begitu, langkah selanjutnya adalah kita klik OK. Nah, sehingga muncul tampilan seperti berikut ini. Mohon izin saya untuk men-share screen kembali tampilan hasil dari tes Man Whitney. Nah, tampilan seperti ini, oke. Terus kemudian langkah selanjutnya kita lihat di bagian hasil analisis, begitu ya. Di bagian deskriptif statistik, ini hasil belajar PPKN dengan jumlah minnya di angka 79,5139, untuk kelasnya di angka 1,55 dengan jumlah total siswa itu adalah 72. Untuk standar deviasi di hasil belajar PPKN itu di angka 10,22010, nilai minimumnya 58 dengan nilai maksimumnya 96. Nah, adapun untuk rank di bagian Man Whitney Test, kita bisa lihat untuk jumlah total keseluruhan di angka 72 karena 72 siswa. Terus kemudian untuk min ranknya, untuk kelas A di angka 18,83, untuk kelas B di angka 54,17. Terus kemudian untuk sum rank, untuk kelas A di angka 678,00, di kelas B di angka 1950,00. Nah, berdasarkan hasil ini, Bapak Ibu, kita lihat untuk tes statistiknya di hasil belajar PPKN untuk Man Whitney di angka 12,000, untuk Wilcoxon W-nya di angka 678,00, untuk nilai Z-nya di angka minus 7,167, terus kemudian untuk signifikansinya yaitu dua tile kurang dari 0,001. Nah, berdasarkan hasil output dari uji ini, bahwa diketahui nilai signifikansinya yaitu adalah dua tilde kurang dari 0,001, sehingga ini lebih kecil nggih, dari nilai probabilitas yang mana di angka 0,05. Nah, berdasarkan hal tersebut maka H0 diterima. Nah, berdasarkan analisis bahwa H0 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa ada perbedaan begitu ya hasil dari hasil belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila antara kelas A dan juga kelas B. Nah, adapun untuk gambaran umum terkait dengan bagaimana misalkan hasil ini ternyata ada perubahan, dapat kita lihat terutama di bagian ini ya, di bagian rank ya. Ini kita lihat ada signifikansi untuk nilai rata-rata tadi, begitu ya. Maka ini kelas B lebih besar begitu ya dibandingkan kelas A. Maka hal ini menunjukkan skor belajar PPKN itu ada peningkatan begitu ya dengan treatment tadi, yang mana kelas A itu tidak diberikan metode diskusi gitu ya sebelum melakukan evaluasi pembelajaran, sedangkan kelas B itu diberi treatment melakukan diskusi sebelum melakukan evaluasi apa pembelajaran, dalam artian dilaksanakan ulangan baik untuk kelas A dan kelas B. Nah, berdasarkan analisis begitu ya hasil uji Man Whitney yang telah saya lakukan begitu ya terhadap hasil belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila antara kelas A dan kelas B, dapat disimpulkan begitu ya bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang sangat cukup signifikan begitu ya antara dua kelompok tersebut, baik kelas A maupun kelas B. Nah, perbedaan ini muncul ketika saya tadi sudah memberikan treatment kepada siswa yang kelas A misalkan tidak diberikan metode diskusi begitu ya, terus kemudian kelas B diberikan metode diskusi, sehingga dalam proses kedua ini tentunya hasil akhir begitu ya dalam evaluasi pembelajaran ternyata ada perbedaan dari kelas yang memang diberikan metode diskusi dengan kelas yang memang tidak diberikan metode diskusi. Jadi, kesimpulan akhir bahwa metode diskusi itu juga ternyata berdampak begitu ya terhadap peningkatan capaian kognitif peserta didik, yang dalam hal ini sejalan dengan apa yang memang sudah dilakukan baik dari kelas A maupun kelas B, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik yang memang yang diberikan kelas yang diberikan apa namanya metode diskusi, baik kelas yang memang tidak diberikan metode diskusi. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan uji statistik non-parametrik untuk menggunakan uji Man-Whitney terkait dengan kasus yang sudah saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.